Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 22032475 reguler 2. Saya menempuh pendidikan di 3 Medis dan Informasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin pada manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Henry Didiharto, SKED, eds, MPD. Apa sih sistem endokrin itu? Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresi zat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang menyekresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Untuk fungsi kelenjar endokrinnya, yang pertama menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang kelima, mengatur metabolisme. Hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organ yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Sifat hormon yaitu bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh atau aktivitas tertentu, dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit tetapi memiliki pengaruh besar, bekerja lambat, tidak spontan seperti syaraf, tidak dihasilkan setiap waktu, diproduksi hanya apabila diperlukan. Untuk ciri-ciri hormon yaitu yang pertama, diproduksi dan disekresikan oleh kelenjar endokrin ke dalam darah dalam jumlah sangat sedikit. Yang kedua, mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Yang ketiga, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target. Yang keempat, mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Yang kelima, diangkut oleh darah menuju ke sel jaringan target. Untuk kelenjar dalam sistem endokrin ada 10 organ utama dalam sistem endokrin. Yang pertama, hipotalamus, yang kedua pineal, ketiga hipofisis, keempat tiroid, kelima paratiroid, keenam timus, ketujuh adrenal, kedelapan pankreas, kesembilan ovarium, dan yang terakhir testis. Yang pertama yaitu kelenjar hipotalamus, yaitu pusat tertinggi sistem endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah mengontrol suhu tubuh, rasa haus, serta lapar. Selain itu, bagian otak ini juga mengambil peran penting dalam berbagai proses sistem tubuh. Hipotalamus menghasilkan faktor R atau releasing dan E inhibiting yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofisi anterior. Hormon yang dihasilkan hipotalamus yaitu growth releasing hormone atau GRH, yaitu hormon berfungsi untuk merangsang pelepasan hormon pertumbuhan yang akan merangsang pertumbuhan, perkembangan, regenerasi, dan reproduksi sel. Selanjutnya, prolactin releasing hormone atau PRH, yaitu hormon yang berfungsi untuk menstimulasi diproduksinya prolaktin dalam tubuh. Selanjutnya, thyrotropin releasing hormone atau TRH, yaitu hormon yang berfungsi untuk merangsang dan menstimulasi produksi prolaktin, dan TSH atau thyroid stimulating hormone. Selanjutnya, corticotropin releasing hormone atau CRH, yaitu hormon yang berfungsi untuk mengurangi stres dengan merangsang produksi hormon adrenokortikotropik pada kelenjar hipofisis. Selanjutnya, gonadotropin releasing hormone atau GnRH, yaitu hormon yang berfungsi untuk menstimulasi sekresi dari hormon-hormon seksual oleh hipofisi anterior. Selanjutnya, antidiuretik hormon atau ADH, yaitu hormon yang berfungsi untuk merangsang penyerapan air oleh tubuh sehingga bisa mengurangi produksi urin. Dan yang terakhir yaitu oksitosin, yaitu hormon yang berfungsi untuk membantu mempersiapkan proses persalinan pada wanita dan juga berperan untuk meningkatkan gairah tubuh.
Selanjutnya, kelenjar pineal, yaitu struktur garis tengah otak yang tidak berpasangan. Namanya diambil dari bentuk kerucut pinusnya. Kelenjar ini berwarna abu-abu kemerahan dan seukuran sebutir beras atau 5-8 mm pada manusia. Kelenjar pineal juga disebut badan pineal, adalah bagian dari epitalamus dan terletak di antara badan-badan talamus yang berada di lateral dan di belakang komisura habenular. Fungsi kelenjar pineal yaitu memproduksi melatonin untuk meregulasi siklus tidur, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari, mempengaruhi sekresi hormon seks, dan membantu metabolisme obat. Selanjutnya, kelenjar hipofisis, yaitu kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Kelenjar ini sering dijuluki kelenjar master karena hormon yang disekresi olehnya mengatur fungsi kelenjar lain juga. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari yaitu bagian depan atau lobus anterior, yaitu hormon adrenokortikotropik atau ACTH, yaitu hormon ini merangsang produksi hormon adrenal. Yang kedua, hormon perangsang folikel atau FSH, dan luteinizing hormon atau LH, yaitu hormon-hormon ini bekerja sama satu sama lain sebagai regulator atas fungsi ovarium dan testis. Selanjutnya, hormon pertumbuhan atau GH, yaitu hormon ini sangat penting dalam pertumbuhan tubuh manusia. Untuk anak-anak, hormon ini membantu menjaga komposisi tubuh yang sehat. Untuk orang dewasa, GH bertindak sebagai penyeimbang distribusi lemak serta menjaga kesehatan tulang dan otot. Selanjutnya, prolaktin. Fungsi utama hormon ini adalah menstimulasi produksi ASI pada wanita. Dan yang terakhir yaitu hormon perangsang tiroid atau TSH, yaitu hormon ini merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon sendirinya. Untuk hormon bagian belakang kelenjar pituitari atau lobus posterior yaitu ada dua. Yang pertama, vasopressin atau antidiuretik hormon atau ADH, yaitu meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus distal dan tubulus choleductus ginjal sehingga menurunkan produksi urin. Dan yang kedua, oksitosin, yaitu merangsang pengeluaran ASI, kontraksi uterus pada saat persalinan. Untuk lobus intermediate yaitu terletak di antara lobus anterior dan posterior dan menghasilkan endorfin yang mengendalikan reseptor rasa nyeri. Selanjutnya, kelenjar tiroid, yaitu terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari dua buah lobus. Hormon tiroid yang bisa diproduksi oleh tubuh yaitu hormon tiroksin atau T4, yaitu hormon tiroid pertama yang diproduksi oleh tubuh setelah kelenjar ini menerima yodium. Saat dikeluarkan ke aliran darah, hormon ini masih dalam bentuk tidak aktif. Yang kedua, hormon triodotironin atau T3, yaitu hormon tiroid kedua yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Hormon ini merupakan bentuk aktif hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi penting di tubuh. Untuk yang ketiga, hormon kalsitonin, yaitu menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Selanjutnya, kelenjar paratiroid, yaitu kelenjar penghasil hormon paratiroid yang memainkan peran penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Fungsi kelenjar paratiroid yaitu merangsang pembentukan vitamin D di ginjal, meningkatkan kadar magnesium dalam darah, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid adalah hormon paratormon atau PTH, yaitu hormon mengatur metabolisme kalsium dan fosfat tubuh. Selanjutnya, kelenjar timus, yaitu kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama.
Kelenjar timus merupakan bagian penting dari sistem getah bening atau sistem limfatik di dalam tubuh. Salah satu tugas penting kelenjar timus bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Limfosit T tidak bekerja sendirian. Sel ini dibantu oleh sel darah putih lain yang disebut limfosit B. Limfosit B diproduksi oleh sumsum tulang belakang di dalam tubuh. Untuk gambarnya boleh dilihat. Selanjutnya yaitu kelenjar adrenal, yaitu kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Kerja kelenjar adrenal di dalam tubuh diatur oleh organ lain, salah satunya kelenjar pituitari di otak. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama yaitu korteks adrenal atau bagian luar dan medula adrenal yaitu bagian dalam. Untuk korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadokortikoid yang mengatur hormon seks. Jika korteks adrenal berhenti berfungsi, maka proses metabolisme di dalam tubuh pun akan berhenti dan mengakibatkan munculnya penyakit. Untuk medula adrenal berperan dalam mengeluarkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin pada saat stres. Kedua hormon ini memiliki fungsi yang serupa, yaitu bertugas meningkatkan aliran darah ke otot, merangsang jantung berdetak lebih cepat, mempersiapkan tubuh menghadapi keadaan darurat, dan memicu pelepasan gula darah. Selanjutnya yaitu kelenjar pankreas, yaitu terletak di retroperitoneal rongga abdomen bagian atas dan membentang horizontal dari organ limfatik. Jaringan utama pankreas terdiri atas sel acini yaitu menghasilkan enzim pencernaan, dan pulau Langerhans yaitu terdiri dari sel alfa, sel beta, dan sel delta. Sel alfa yaitu menghasilkan glukagon yang berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah dengan cara memobilisasi glukosa, asam lemak, dan asam amino dari tempat cadangannya ke dalam darah. Sel beta yaitu mensekresi insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara meningkatkan simpanan glukosa hati. Dan yang terakhir yaitu sel gamma atau delta mensekresi somatostatin yang berpengaruh menekan GH, pengosongan lambung, sekresi asam lambung, dan kontraksi bladder. Selanjutnya yaitu kelenjar ovarium, yaitu kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Ovarium terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon estrogen, yaitu dibentuk oleh sel granulosa, folikel, dan sel lutein corpus luteum. Hormon progesteron yaitu dibentuk oleh sel lutein. Relaksin yaitu membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Dan yang terakhir inhibin yaitu menghambat sekresi follicle stimulating hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Selanjutnya yaitu kelenjar testis, yaitu organ reproduksi internal pada pria yang terletak di bagian interstitial testis. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis atau terdiri dari 200 sampai 300 lobulus. Hormon yang dihasilkan kelenjar testis yaitu hormon relaksin, yaitu berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Yang kedua yaitu hormon testosteron, yaitu berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.